Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nasik dan juga mansuk. Mulai dari yang pertama terlebih dahulu, nasak atau nasik. Jadi secara bahasa dan istilah itu, nasak itu berarti menghapuskan atau dalam bahasa Arab itu nasak. Jadi peniadaan atau pemindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Nah, definisi secara istilahnya itu adalah menghapus atau mengangkat hukum syariat dengan dalil syar'i yang datang belakangan. Jadi nasak itu hanya berlaku untuk hukum syariat saja, tidak untuk akidah. Selanjutnya itu ada perbedaan nasik dan juga mansuk. Jadi terdapat dua istilah di sini yang kita peroleh adalah nasik yang artinya itu adalah menghapus. Sedangkan mansuk itu artinya adalah dihapus. Jadi kedua istilah ini tuh memiliki makna yang berbeda. Nasik sendiri itu adalah dalil atau ayat yang datangnya itu terakhir atau belakangan dan berfungsi menghapus atau membatalkan hukum syariat yang datang sebelumnya. Jadi dalil yang pertama, lalu terdapat dalil yang kedua. Maka dalil kedualah yang akan digunakan karena dia menggantikan dalil yang pertama. Nasik itu memiliki kedudukan yang lebih kuat karena ketentuannya itu kan dia memperbaharui. Jadi aturan yang lama itu sudah tidak berlaku dan tidak relevan. Maka digantilah dengan aturan yang baru. Yang dimana aturan baru itu tentu akan lebih eh, relevan ketimbang aturan yang sebelumnya. Dan itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan merupakan sesuatu hal yang eh, bisa kita memilih atau kita ikuti dengan kemauan kita, namun itu adalah hal yang mutlak. Sedangkan mansuk itu adalah yang dihapus atau yang kita hapus. Dalil atau ayat yang itu telah dihapus atau dibatalkan oleh dalil yang telah datang terakhir tadi. Meskipun teksnya itu mungkin masih ada dalam Al-Quran, tapi di dalam ilmu mansuk, hukum yang terkandung di dalamnya itu sudah tidak berlaku atau sudah tidak diterapkan lagi di kehidupan umat muslim. Nah, selanjutnya ada juga batasan dari nasak, hanya pada hukum syariat. Nasak itu hanya berlaku untuk hukum syariat yang bersifat amaliyah. Jadi yang tidak mengubah akidah dari umat Islam sendiri seperti keesaan Allah Subhanahu wa taala, lalu hari akhir atau rukun iman yang memang itu sudah mutlak ditetapkan di awal. Nah, lalu kisah-kisah dalam Al-Qur'an seperti kisah para nabi dan umat terdahulu juga tidak termasuk objek dari nasak ini tadi atau yang kita ubah, kita hapuskan karena sifatnya itu informatif dan juga tidak apa ya, tidak terlalu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat umat muslim itu sendiri. Nah, contoh nasak sendiri itu adalah seperti perubahan hukum halal dan haram. Ya, kita ambil contoh saja. Untuk dunia sekarang yang sudah berkembang sangat jauh sekali, tidak mungkin kita hanya memikirkan bahwa halal dan haram itu sebatas makanan dan juga minuman. Contohnya, babi itu haram. Nah, kita menganggap selain daripada babi itu adalah halal. Namun kita juga harus memikirkan lebih jauh lagi tentang halal dan haram ini. Jika kita telusuri lagi, itu dia akan memiliki banyak sekali cabang dan juga eh, aturan-aturan yang lainnya. Dan itu harus kita analisis. Jadi kita tidak bisa mematok.
kita berpatokan pada aturan yang sebelumnya, namun kita harus juga memiliki pemikiran yang berkelanjutan untuk menentukan halal dan haram ini tadi. Selanjutnya ada kewajiban ibadah dan aturan muamalah yang disesuaikan dengan kondisi umat secara bertahap. Nah, artinya semakin hari atau semakin berkembangnya zaman, kita umat muslim itu harus peka terhadap aturan-aturan muamalah yang dimana jika tidak relevan maka perlu untuk diganti dengan yang sesuai dengan keadaan zaman tersebut. Nah, hikmah dari nasak itu adalah sebagai proses proses tasyri. Nah, jadi mengapa sih Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu secara bertahap melalui nasak? Jadi kenapa enggak apa tidak satu saja atau dalam satu kali penurunan saja? Kenapa harus bertahap? Nah, alasannya itu ada tiga di sini. Yang pertama itu syariat diturunkan secara bertahap itu dengan kesiapan dan kemampuan umat dalam menerimanya. Jadi diperhatikan umat Muslim pada setiap zaman. Misalkan zaman Rasulullah, zaman eh, Khalifahan Umar, terus Khalifahan Utsman dan sebagainya, itu memiliki masa yang berbeda-beda dan juga kondisi dan juga tempat kondisi yang berbeda. Dan itu tidak bisa disamakan sehingga penurunan prosesnya itu harus secara bertahap dan tidak secara langsung dalam satu hari saja. Nah, alasan yang kedua itu adalah menyesuaikan kondisi sosial. Seperti yang saya katakan sebelumnya, setiap zamannya itu memiliki kondisi umatnya itu yang berbeda-beda. Dan itu tidak bisa disamaratakan, sehingga harus dilihat kondisi sosialnya. Selanjutnya, alasan yang ketiga itu adalah mempermudah penerimaan. Nah, jadi dengan proses bertahap ini, umat muslim pada zaman tersebut itu akan lebih merasa, oh ini pasti akan bermanfaat untukku dan ini bisa diterima oleh mereka karena mereka tahu aturannya tersebut sangat cocok jika diterapkan di zamannya mereka. Berbeda ketika umat muslim di zaman Rasulullah lalu 200 tahun sebelumnya dia menerapkan aturannya dengan hal yang sama, maka akan ada pertentangan di sana. Dan itu yang dihindari oleh nasak ini tadi. Nah, selanjutnya nasak itu juga sebagai ujian keimanan, keimanan. Jadi umat muslim itu diuji keimanannya menggunakan nasak ini tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menguji kesungguhan dari umatnya itu ketika hukum baru turun menggantikan hukum sebelumnya. Jadi apakah mereka patuh dan tunduk kepada perintah Allah tadi? Nah, penguatan iman melalui kepatuhan, nasak itu mengajarkan bahwa ketaatan sejati itu bukan pada hukum itu sendiri, melainkan kepada Allah sebagai pemberi hukum. Mukmin yang ikhlas akan menerima perubahan hukum dengan lapang dada sebagai bentuk penghambaan. Nah, jadi juga kita harus berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah aturan atau perintah itu demi kebaikan umatnya. Jadi bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang tidak atau yang menyengsarakan umatnya tidak, namun untuk mensejahterakan dan juga eh, kebaikan lah intinya ke umatnya itu tadi. Nah, selanjutnya adalah pandangan ulama tentang nasak ini. Nah, di sini terdapat tiga pandangan utama. Yang pertama itu dari jumhur ulama, itu meyakini bahwa nasak ini tuh syarat ketat dan dalil yang kuat. Jadi, nasak itu hanya bisa dilakukan ketika syarat-syaratnya itu terpenuhi dan juga dalil yang diberikan itu memang benar-benar
masuk akal dan juga bisa diterima oleh banyak orang, lalu banyak ulama juga. Selanjutnya itu bagi kaum Yahudi. Nah, kaum Yahudi ini menolak naskah karena dia menganggap perubahan hukum itu tidak konsisten. Jadi dia hanya percaya bahwa ketika eh, hukum itu turun langsung dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, maka dia mutlak dan juga mengikat. Dia tidak bisa diubah, dia tidak bisa digantikan oleh hukum-hukum yang lainnya. Lalu yang ketiga itu Rafidah, yaitu menerima nasak dengan ekstrim tanpa verifikasi yang ketat. Jadi dia tanpa syarat, tanpa dalil, dan hanya bermodalkan akal dari eh, kaum ini tadi, kaum Rafidah ini tadi. Jadi dia hanya berpatokan kepada zaman di mana dia hidup, lalu dia menggunakan akal logikanya tanpa melibatkan Al-Quran, Al-Hadis, ataupun syarat-syarat yang diterapkan oleh agama Islam. Jadi dia tidak melihat itu sebagai suatu hal yang harus dimasukkan. Nah, terdapat juga perdebatan antara jumlah ayat yang dapat dinasak. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai jumlah ayat yang mengalami nasak. Perbedaan ini disebabkan oleh metodologi yang berbeda dalam membedakan nasak, taksis, dan istisna. Faktor perbedaan pendapat ini digunakan, ya, perbedaan definisi nasak yang digunakan, ketelitian dalam verifikasi ayat, serta pembedaan antara nasak hakiki dan nasak majazi menjadi sebab utama variasi jumlah ini. Jadi di dalam kalangan ulama itu sendiri masih terdapat perbedaan yang tepat apa jumlah ayat yang tepat di mana itu bisa dinasak atau tidak. Jadi di dalam internalnya sendiri para ulama itu masih memiliki perbedaan. Nah, jenis nasak pertama itu adalah hukum dihapus, teks tetap ada. Nah, jenis nasak pertama adalah ketika lafal ayat tetap tercantum dalam Al-Quran, namun hukum yang terkandung di dalamnya itu telah dihapus atau diringankan oleh dalil yang datang kemudian. Contohnya itu adalah surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 4. Ayat ini itu memerintahkan Nabi untuk sholat malam atau tahajud sebagai kewajiban. Kemudian hukum wajibnya itu adalah Kemudian hukum wajibnya dinasak menjadi sunnah. Jadi tingkatannya itu diubah. Yang sebelumnya itu wajib menjadi sunnah. Nah, sementara teks ayatnya tetap ada dalam mushaf Al-Quran hingga kini. Jenis nasak yang kedua itu adalah teks dihapus namun hukumnya itu tetap ada. Pada nasak ini lafal ayat dihapus dari mushaf Al-Quran, namun hukumnya tetap berlaku dan wajib diamalkan berdasarkan dalil lain seperti sunnah dan ijma ulama. Contoh utama adalah hukum rajam bagi pezina mushan sudah menikah. Ayat rajam tidak lagi terdapat dalam mushaf, tetapi hukumnya tetap berlaku berdasarkan hadis sahih dan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, hikmahnya itu adalah untuk menunjukkan bahwa sumber hukum Islam tidak hanya Al-Quran, tapi juga As-Sunnah yang saling melengkapi dalam menetapkan syariat bagi umat. Nah, jadi walaupun dia terdapat di dalam mushaf Al-Quran, jika memang eh, teksnya tersebut sangat tidak relevan dan juga dapat mengganggu persatuan dan juga iman dari seorang muslimin tadi, dia wajib dihapus. Namun hukum yang melekatnya itu tidak harus dihapus, jadi bisa tetap ada. Nah, selanjutnya itu jenis naskah yang ketiga adalah teks dan hukumnya dihapus. Jadi keduanya ini hilang. Jenis naskah ketiga ini adalah contohnya itu adalah 10 kali susuan yang diketahui menjadikan mahram. Nah, ini ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dan sekarang sudah dihapus. Itu kemudian dinasak menjadi 5 kali susuan. Ayat ini tidak lagi terdapat di dalam mushaf Al-Quran.
Nah, meskipun sudah dihapus, hukum terkait susuan tetap dijelaskan melalui hadis sahih dan ijma ulama. Ini menunjukkan bahwa nasak dapat menghapus keduanya sekaligus dari Al-Quran. Nah, metode-metode yang digunakan untuk mengetahui nasak ini terdapat tiga, yaitu yang pertama adalah riwayat mutawatir dan ahad. Jadi nasak diriwayatkan banyak perawi secara berkesinambungan atau secara berkelanjutan dan tidak berhenti di salah satu perawi. Yang kedua, protokol verifikasi hadis. Jadi meneliti sanad dan matan hadis untuk memastikan keabsahan dalil nasak tersebut. Yang ketiga itu ilmu hadis dan tafsir. Memahami konteks turunnya ayat dan korelasi antar dalil syariat. Nah, yang pertama memahami konteks. Ilmu nasak itu membantu dai dan mufasir memahami konteks hukum syariat dengan benar sehingga dapat membedakan hukum yang masih berlaku dan yang telah dinasak. Yang kedua dapat menghindari salah tafsir. Jadi, tanpa pemahaman nasak, seorang dapat salah menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran dan menyebabkan penyimpangan dalam pemahaman hukum Islam itu sendiri. Yang ketiga, penjelasan harus akurat. Dai dan mufasir yang menguasai ilmu nasak dapat memberikan penjelasan hukum yang akurat dan tepat kepada umat sesuai syariatnya. Baik, dari penjelasan saya tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kajian dari nasik dan juga mansuk itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memahami proses terbentuknya hukum Islam dalam fikih. Seseorang tidak bisa sembarangan menafsirkan Al-Quran hanya berbekal terjemahan, lalu menetapkan hukum tanpa mengetahui apakah ayat yang ia baca itu statusnya masih berlaku, atau muhkam, atau ternyata sudah dihapus atau diganti, atau dimansuk. Oleh karena itu, mempelajari ilmu seperti bahasa Arab dan ushul fikih adalah prasyarat mutlak untuk memahami dinamika ini secara benar. Baik, terima kasih atas penjelasannya.